Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati a'azani Allah wa iyyakum, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha idh ghaba anha wa mas'ulatun an ra'iyatiha fa idzan nahnu na'rifu innana ra'iyah innana ra'in likullina ra'in wa sanakumu baina yaday Allah tabaraka wa ta'ala ikhwati wa yas'alana bima 'amilna bihadi dunya wa la nastati anil jawab illa bisabin wa laysa hujjatan lana yaumal qiyamah baina yaday Allah ta'ala illa bima radiyallahu ta'ala bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tiap-tiap kalian pemimpin dan tiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Lelaki pemimpin dalam rumah tangganya, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wanita pemimpin di rumahnya ketika suaminya tidak ada di sisinya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Maka setiap kita mengetahui kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menanyakan tentang pertanggungjawaban yang Allah bebankan kepada kita di kehidupan dunia. Tidak ada satu manusia yang mampu menjawabnya kecuali dengan kebenaran yang diridhoi oleh Allah taala. Kita tidak punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kepemimpinan seorang lelaki dalam rumah tangganya, ia mendidik keluarganya, anaknya, istrinya, mengajarkan kepadanya tentang hal yang terpenting dalam hidupnya, mengenal tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhi, kita hidup di satu zaman yang Nabi berkata, satakunu fitan, akan terjadi fitnah. Satakunu fitnah, akan terjadi fitnah. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan, fabadiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian mengerjakan kebaikan sebelum datang gelombang fitnah. Fitnah yang Nabi menyebutnya seperti penggalan-penggalan malam. Maka tidak ada yang bisa selamat dari fitnah ini kecuali yang berpegang teguh dengan agama Allah. Yang paling kita butuhkan di akhir zaman tentang dinullah. Yang dibutuhkan keluarga kita tentang agama Allah Azza wa Jalla.
Akhi fillah a'azani Allah wa iyyakum, iya, Allah akan menanyakan kepada kita apa yang kita berikan kepada istri kita berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Tapi lebih daripada itu, Allah akan mempertanyakan kepada kita apa yang telah kita ajarkan kepada istri kita. Bukankah Allah telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, selamatkan dari api neraka. Para ulama menyebutkan makna dari ayat ini adalah allimu ahlakum dinal Islam wa addibuhu, ajarkan keluargamu tentang agama Islam dan adab-adab yang terdapat dalam Islam. Tapi kita menjumpai berapa banyak di antara kita melalaikan pendidikan ini. Kita menganggap kesuksesan pendidikan anak kita bila anak itu mengetahui tentang perkara-perkara dunia, sementara mereka tidak mengenal tentang Rabb-Nya. Kita menganggap bahwasannya keberhasilan itu bila mereka telah memiliki banyak teman di luar sana, sementara dia tidak tahu tentang batasan-batasan teman yang boleh dan tidak. Adab-adab dalam berteman mereka tidak mengenalnya. Hukum-hukum Allah mereka tinggalkan dan dia remehkan, kemudian kita menganggap biasa saja. Bukankah Nabi kita mengatakan salasun la yukallimuhumullahu ta'ala yaumal qiyamah? 3 golongan Allah tidak mau berbicara kepada 3 golongan tersebut. Wala yanzur ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Tidak pula Allah memandang mereka, tidak pula mensucikan dosa-dosa mereka. Bagi mereka Allah sediakan azab yang pedih. Yang pertama Nabi sebut rajulun dayyus, lelaki-lelaki yang memiliki sifat diasah. Apa yang dimaksud dengan rajulun dayyus? Mereka yang membiarkan keluarga mereka berbuat kemaksiatan. Ia lihat istrinya menanggalkan jilbabnya, ia biasa saja. Ia lihat anak-anak wanitanya berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahramnya, bahkan berbuat zina, ia tidak merasa sedih dengannya. Ia tahu anak dan istrinya meninggalkan salat, tidak mampu membaca Al-Quranul Karim, enggan membaca sunnah-sunnah Nabi, membenci majelis ilmu dan orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu, kemudian ia biarkan saja. Hadza rajulun dayyus, lelaki banci, lelaki yang tidak punya nyali untuk menegakkan kebenaran. Padahal Rabb-Nya mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa kadzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani wa in lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adabul iman. Wa qala Sufyan idza ra'aita ar-rajula baina yaday munkarat wa lam yughayyir bi yadihi wa la bi lisanihi wa la yatrukuha bi qalbihi fattaim annahu syaitan sumul buk minal ins atau kama qala rahimahullah taala. Bukankah Rabb-Nya telah mengatakan kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, menegakkan yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nabi kita mengatakan barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hatinya jika dia tidak sanggup dari selama-lama keimanan. Dan Sufyan mengatakan bila engkau lihat seseorang di hadapannya ada kemungkaran, dia diam saja. Tidak dia ubah dengan tangan, tidak dia ubah dengan lisan, tidak pula dia tinggalkan dengan hatinya. Tuduhlah dia itu syaitan dari bangsa manusia. Telah bisu, telah tuli, dan telah buta matanya. Maka wahai kaum muslimin, kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala apa yang disembah oleh istri kita, apa yang dijalani oleh syariat mereka, anak-anak kita. Kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala ketika mereka tidak mampu ruku dan tidak mampu sujud, tidak mampu menengadahkan tangan sambil berkata Allahumma inna dhalamna anfusana. Kita ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka wahai kaum muslimin a'azanillahu wa iyyakum, seluruh para ulama mewajibkan kita mengajarkan kepada mereka ilmu, mengajarkan kepada mereka hak-hak Rabb-Nya, hak Nabi-Nya, hak agamanya. Jangan biarkan anak-anak kita bodoh tentang agama Allah. Kita akan menyesal di yaumil qiyamah. Bukankah Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim wa allaysa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia tidak akan diganjar oleh Allah kecuali apa yang telah dia usahakan di dunianya. Akhi fillah,
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan innal walada min kasbi walidai, anak adalah hasil usaha orang tuanya. Seberapa yang telah kita usahakan buat anak kita? Apakah hari ini ada di antara anak kita yang tidak bisa membaca Al-Qur'an? Bertakwalah kepada Allah wahai kaum muslimin. Apakah ada di antara istri-istri kita yang masih belum mengenakan hijab yang menutup auratnya? Bertakwalah wahai kaum muslimin. Apakah ada di antara anggota keluarga kita yang tidak mengenal tentang tujuan hidupnya, diciptakan di dunia? Bertakwalah wahai kaum muslimin. Allah akan tanyakan semuanya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Di hari di mana malaikat Jibril dan seluruh malaikat berdiri di hadapan Allah tidak sanggup mengucapkan satu kalimat saja, padahal mereka makhluk Allah yang Allah katakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah durhaka kepada Allah. Setiap apa yang diperintahkan mereka mengerjakannya. Bagaimana dengan kita? Akhi, terlalu banyak dosa kita, terlalu banyak kemaksiatan yang telah kita jalani. Jangan tambah beban kita di hadapan Allah karena kita tidak mengajarkan istri kita tentang agama Allah. Jangan tambah beratnya siksa yang akan menimpa kita jika Allah tidak merahmati kita karena sebab kita tidak mengajarkan anak kita tentang Al-Quran, tentang Al-Quran, tentang kalam Rabbnya, tentang agama yang dibawa oleh nabinya, tentang kebenaran yang akan membuat mereka selamat di yaumil qiyamah. Kembalilah wahai kaum muslimin ke rumah-rumah Anda. Tinggalkan tempat-tempat yang Anda meninggalkan rumah Anda. Jangan duduk-duduk di tempat-tempat yang Anda membuang waktu. Anda habiskan waktu Anda di kafe-kafe, di tempat-tempat untuk sekedar minum kopi. Anda tinggalkan mengajarkan kepada anak Anda dan istri Anda sesuatu yang bermanfaat untuk hatinya. Padahal kita kalau akan ditanya di yaumil qiyamah, yauma la yanfa'u malu wala banun, hari di mana tidak akan memberi manfaat bagi seorang hamba harta dan anak keturunan lelaki yang dia banggakan. Lalu bagaimana kalau seandainya dia tidak mengajarkan tentang ilmu agama? Kita mengajarkan kepada mereka agama, belum tentu pula mereka membela kita. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu seseorang meninggalkan suaminya, wa ummihi wa abi, ibu dan juga bapaknya, wa sahibatihi wa bani, istri dan juga anak-anak keturunannya, likulli imri'in yawma idzin sa'nu yughnih. Pada hari itu tiap orang sibuk dengan keurusan-urusan mereka sendiri. Akhi billah, mereka akan mendatang kepada Allah Ta'ala dan mereka berkata, mereka akan datang kepada Allah Ta'ala dan mereka berkata, hada abi, ini ayahku, lam yu'allimani ainal halal wal haram fawaqa'tu fil haram, tidak ajarkan kepadaku mana halal dan mana haram lalu aku jatuh kepada perkara yang haram. Walam yu'allimani ma haqquka ya rabbil alamin, dia tidak ajarkan kepadaku tentang hakmu wahai Rabb yang menguasai alam semesta. Kita saat itu tidak mampu berkata kecuali ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba, andai saja aku cuma sekedar debu saja. Maka wahai kaum muslimin, kemuliaan kita mulai dari rumah-rumah kita dengan ajaran Allah Ta'ala. Pulang ke rumah, ajarkan istri kita agama, ajarkan anak-anak kita agama, dekatkan kepada Allah Ta'ala. Jangan engkau dekatkan dengan tempat-tempat maksiat dan urusan dunia yang cuma sementara. Ingatlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad dunya khulwatun khadiratun wa inna Allah Ta'ala mustahlifukum fiha fattaqud dunya. Sesungguhnya dunia itu hijau dan menggiurkan. Allah jadikan kalian di muka bumi silih berganti. Kita dari kecil, dewasa, kita tua, sebentar lagi kita binasa. Nabi mengingatkan, hati-hati kalian dengan fitnah dunia. Jangan dekatkan istri dan anak kita dengan dunia. Dekatkan kepada Al-Quran, dekatkan kepada sunnah Nabi, dekatkan dengan negeri akhirat yang Allah janjikan kebaikan dan kemenangan bagi orang-orang yang beriman dengannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun, wallahu a'lam bissawab.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati, a'azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita akhiri khutbah yang kedua ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada saudaraku yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Bertakwalah kepada Allah. Karena berulang-ulang Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan Allah mengingatkan, fatazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal buat kalian takwa. Sebaik-baik bekal buat kalian takwa. Bekal untuk hidup yang tidak akan pernah ada lagi kematian selama-lamanya. Dan yang kedua, wahai kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum, hati-hatilah dengan fitnah dunia. Dunia bukan tempat yang abadi buat kita. Sungguh ayah kita Adam, ibunda kita Hawa diturunkan ke dunia karena dosa-dosanya. Apa yang membuat kita bangga dengan dunia? Negeri di mana manusia di dalamnya berbuat dosa. Bahkan nenek moyang kita yakni Adam dan Hawa, ia turun ke dunia karena perbuatan dosanya. Bahkan dunia bukan tempat yang mulia. Jangan bangga dengan kehidupan dunia kita. Selain kita dibebani dengan dunia ini, kelak ditanyakan pula pertanggungjawabannya. Jadikan dunia cuma sebagai tempat untuk menyibukkan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Jika dia melalaikan dari Allah, tinggalkan. Tinggalkan. Fattaqud dunya. Kata Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dengan fitnahnya dunia dan fitnahnya wanita. Dan yang ketiga, ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, khatib berwasiat kepada diri sendiri, kepada kaum muslimin. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan dunia. Sebagaimana Nabi mengatakan, aksiru dzikraha dimuladzat, perbanyak olehmu mengingat penghancur kelezatan-kelezatan dunia. Wa ma hadimul ladzat ya Rasulullah, apa itu penghancur kenikmatan dunia ya Rasulullah? Qala al-maut, beliau mengatakan mati. Beliau mengatakan mati. Dan kematian, kata Umar bin Khattab, innal mauta ya'ti ilaina baghtah, datangnya mati menjumpai kita itu tidak disangka-sangka. Kita akan mati, ya. Dan kita tidak tahu kita mati dalam keadaan apa. Ingatlah hadis ini, Nabi mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha, na'udzubillahi min dzalik. Sungguh ada di antara kalian salah seorang yang dia beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jaraknya dengan surga menurut pandangan manusia tidak ada lagi kecuali tinggal satu hasta. Tapi ketetapan Allah mendahuluinya, ia berbuat kemaksiatan. Ia mati dalam keadaan berbuat amalan ahli neraka. Masuklah dia ke dalam neraka tersebut, na'udzubillah. Maka poin yang terakhir kami mengingatkan, hati-hati dengan maksiat. Jangan remehkan maksiat. Adalah Anas bin Malik menyebutkan, la tandur saghiraha au kabiraha minal ma'asi walakin nandur liman ta'si ilaiha. Jangan kau lihat maksiat yang kamu lakukan yang engkau lakukan besar atau kecil. Jangan kau lihat kecil besarnya dosa, tapi lihatlah dengan zat siapa engkau berani berbuat durhaka kepadanya. Allah, ya ikhwan, Allah. Kalau kita gemar berbuat maksiat, yang kita khawatirkan kematian datang, kita tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna ya rabbal alamin min kaidis syayatin wal munafiqina wal kafirina wal musyrikina ya rabbal alamin. Allahumma ahyina wa amitna ala al-islam wa ala sunnah. Allahumma ahyina wa amitna ala al-islam wa ala sunnah. Ahyina wa amitna ala al-islam wa ala sunnah ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu waj'al akhir hayatana husnul khatimah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.